Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Kim dari Reskin Ali Android. Sesi kali ini saya mencoba untuk membuat panduan bagaimana cara menambah Google AdMob dengan open bidding Facebook ya. Ini latihannya dari dasar. Jadi buat Om Subas yang sudah pro silahkan di skip. Ini panduannya benar-benar basic soalnya. Di halaman panduan si Google AdMob memang sudah lengkap ya menurut saya, jadi kalian cukup ikutin step by stepnya apa saja yang harus diperlukan. Misalkan penggunaan minimal Android Studio itu adalah 3,2 atau lebih tinggi. Saya pakainya yang Bumblebee, minimal SDK-nya 16 dengan compile-nya 28. Nah ini memang si Google suka ngelucu ya, minimalnya 28 tapi saat diupload nggak akan bisa, minimalnya malah 30 gitu kan. Oke, scroll ke bawah. Di bawah ini kita disuruh menambahkan Google sama Maven Central. Kalau misalkan kalian menggunakan Arcticfox Bumblebee itu sebenarnya udah otomatis ada di sini. Tapi kalau untuk versi 3 ke bawah itu saya nggak tahu, atau 4 ke bawah saya lupa apakah ada atau tidak. Cuman kalau misalkan kalian kebetulan menggunakan versi 4 dan tidak ada, maka cara menambahkannya itu ada di build Gradle yang ini. Nah, karena saya menggunakan Bumblebee, adanya di setting Gradle yang di sini. Jadi memang posisinya berbeda antara versi yang sekarang sama yang lama ya. Itu hanya beda posisi saja sih sebenarnya. Oke, scroll lagi ke bawah, katanya kita disuruh menambahkan implementasi di dependensi. Oke, kita tambahkan. Harap diperhatikan, Gradle itu ada project, ada modul. Nah, yang kalian masukkan itu di modul seperti ini, sinkron. Sekarang memang versinya 20, tapi kalau misalkan kita lihat di websitenya katanya migrasi ke SDK 21, tapi belum, kayaknya masih beta kayaknya ya. Scroll, kita disuruh menambahkan app ID di manifest, kita copy. Ini yang bikin saya sering debat nggak jelas dengan konsumen Alien dan sering membandingkan. Kenapa sih Alien app ID-nya ada di manifest? Itu kok SC yang lama punya orang lain bisa di di server? Ya Om, bisa, tapi itu SDK-nya SDK berapa? Setahu saya itu terakhir di SDK 18 gitu kan. Cuma mereka ngeyel ingin SDK paling terbaru 20 tapi JSON IP ID pengen ada di JSON, pengen di remote dari server atau dari JSON. Terus saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Karena apa? Karena dari panduannya memang kita harus wajib ke manifest. Debatnya lagi, terus ngapain kalau misalkan tidak bisa diubah dari JSON, ngapain harus menggunakan remote add seperti ini? Nah, harus diperhatikan dulu Om. Saya membuat JSON untuk remote add itu bukan mengganti AdMob satu ke AdMob yang lainnya, tetapi dari AdMob ke iklan yang lain. Kenapa Om bisa berasumsi seperti itu? Ya itu mah asumsi Om sendiri gitu kan, jangan bawa-bawa alien. Jadi intinya adalah app AdMob itu yang ID-nya ini hanya bisa di manifest, tidak bisa di JSON. Oke, kita akan pindahkan ini ke string ya. Ini bisa dipindahkan ke string agar lebih mudah lah. String AdMob app ID seperti ini, tunjuk yang merah dan grid seperti ini ya. Nanti stringnya pindah ke string XML ya, si ID-nya itu pindah ke sini. Oke, lihat ke panduan ke bawahnya. Nah, ini untuk pemanggilan inisialnya. Ini wajib ya di activity pertama, boleh di splash activity atau di main activity. Karena ini belum ada activity yang lain, berarti di main activity di sini. Merah-merah seperti ini, ALT enter, ALT enter, ALT enter. Ini baru pemanggilan inisialnya, belum ke pemanggilan si iklan. Scroll lagi ke bawah.
Oke, tahapan selanjutnya adalah latihan menambahkan banner ke aplikasi. Kita klik tombol banner. Di panduannya memang ada dua jenis instruksi. Ada yang menggunakan XML, ada yang menggunakan Java ya. Sini yang pertama itu menggunakan XML, kalian cukup copy paste seperti ini. Copy paste, masukkan ke activity dan lakukan paste saja codingannya di sini ya. Nah, paste saja di sini. Kalau bingung tutup, dipanggil atau simpan di bagian tutup si XML ya. Karena ini posisinya ada di bawah. Kalau mau disimpan ke atas, bottomnya jangan di true. Nanti dia pindah ke atas seperti ini. Tapi nggak rekom ya kalau misalkan banner ada di atas. Oke, kita akan scroll lagi ke bawah, katanya oh kalau ini alternatif kedua ya. Ini alternatif kedua menggunakan Java. Ini skip yang atas. Nah, ini yang dipanggil. Pertama, copy dulu bagian ini. Disimpan tepat di bawah pembuka app compat activity yang ini. Terus kembali lagi ke panduan dan kopas bagian ini. Oke, kita akan cek sudah jalan atau belum. Ini saya pakai emulator ke-20 API 29 ya. Oke, ini sudah jalan. Ini memang ukuran banner 320 kali 50 atau 468 kali 60. Di sini kalian bisa mengubah ukurannya menjadi yang ngotak ya. Misalkan kita ubah ke medium. Itu ya. Medium atau apa ya, saya lupa. Nanti lihat di sini ada nggak ya, lupa saya ada atau tidaknya ukuran. Oh, ini ada medium. Oh, ini nih cara penulisannya ya, karena saya jarang pakai yang medium, jadi biasanya sih saya pakai yang adaptifnya, lebih apa ya, lebih enak karena dia bisa ikut layar si handphone kita ya ukurannya, jadi nggak nanggung gitu. Ini ukuran yang besar, jadi untuk ukurannya ada di sini nih ya, ada full banner, ada leaderboard gitu kan, ada leg banner. Ini banner tapi agak sedikit lebar, 100 dp ya, kalau ini kan 50 dp. Tapi yang besar-besar seperti ini CPM-nya sama saja, tapi mengganggu, menurut saya mengganggu tampilan si aplikasi. Oke, sekarang kita akan ke adaptif. Kalau adaptif ini dia menggunakan layout, bisa menggunakan view, bisa menggunakan frame layout, bisa relative layout, bebas sih sebenarnya. Di panduan ini kita menggunakan frame layout, jadi kita akan kopas ini. Jadi nanti saya akan buat dua add view. Ini add view kedua nih seperti ini ya, jadi agar nggak bentrok nanti. Hanya di sini menggunakan frame layout. Oke, kita akan tambahkan frame layout. Kalian klik di sini, tulis frame layout. Ini saya akan tambahkan lay banner, tingginya wrap content, dan saya akan simpan di bawah seperti ini. Jadi nanti ada dua add move ya, di atas yang besar, di bawah yang adaptifnya. Scroll ke bawah, kopas bagian ini karena mobile ini sudah ya, inisialsnya udah. Akan simpan di sini. Tadi add view 2, add view 2. Nah, ini untuk string si endmove, nanti kita akan lihat di tesnya.
Nah, ini tadi adalah lay banner ya. Lay banner, namanya adalah lay banner. Ini yang ini saya tambahkan aja app ID yang ini. Klik, ditunjuk, ada merah, create, kopas. Nah, seperti ini. Lihat lagi ke bawah, suruh memasukkan 2 baris private yang ini. Jadi ada public, ada protect, ada private. Mungkin nanti di sesi ngoding bareng ya. Insya Allah ada saya buatkan. Ini karena saya menggunakan AdView 2 yang di atas di sini. Display. Nah, kalau misalkan merah seperti ini, hapus saja Om. Hapus saja seperti itu. Jadi nanti ada 2, yang di bawah itu adaptif yang menyesuaikan dengan layar, yang di atas itu adalah yang kotak ya, yang kotak. Sekarang bagaimana cara menambahkan interstitial? Ya, sama saja ya, menambahkan interstitial itu seperti yang pernah saya bahas tentang app login ya. Ya, simpan dulu di tengah. Terus saya beri nama inter seperti ini. Masuk ke panduannya, lihat di interstitial. Ini cukup mudah ya menurut saya, udah sangat lengkap lah. Ini kopas, private-nya. Terus biasakan simpennya bukan berurutan, berdekatan lah ya, berdekatan. Oke. Sekarang kita akan scroll ke bawah. Kita harus manggil bagian ini sampai bagian ini. Ingat, ngopasnya jangan di atas di sini ya. Jangan di bagian sini, tapi harus tepat di bawah ini. Kenapa? Karena inisial dulu, baru pemanggilan interstitial. Oke. Kalau misalkan ada merah yang kayak add request itu berarti bentrok dengan yang lain. Kalian bisa hapus saja salah satu. Karena bentrok dengan yang ini ya, jadi ini dihapus saja. Hapus seperti ini. Jadi ini baru permintaan interstitial, belum ke muncul. Sekarang bagaimana cara memunculkannya? Nah, kalau ini listener ya, ini listener, tapi untuk memunculkannya yang ini. Jadi listener boleh kalian pakai, boleh tidak. Dipakai saat kondisi kalian akan melakukan backup. Kita akan tambahkan public void untuk inter. Di my activity kalian ubah menjadi main activity. Akan run. Jika berhasil, setelah bannernya muncul, dia akan melakukan load si interstitial atau berbarengan muncul loadnya. Maka saat ditekan itu harus ada interstitial. Tapi ini kita belum konekkan ke tombol ya. Makanya belum ada aksi. Sekarang kita akan konekkan ke tombol. Cari on click. Ya. Ini jalur singkat untuk memanggil interstitial ya. Ya bisa saja nggak sama dengan codingan kalian, karena kan coding Java itu banyak ya jalurnya. Ini muncul interstitial. Oke. Sekarang kita akan coba tambahkan open bidding ke Facebook. Jadi di bawah memang sudah ada panduannya, untuk menambahkan mediasi atau open bidding. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengganti inisial yang ini. Jadi bukan inisial yang tadi kita buat lagi ya. Nah, inisial yang ini tuh diganti, di refresh saja seperti ini. Ya, jadi karena dia fungsinya memanggil beberapa
adapter iklan. Nah, ini sudah cukup sebenarnya seperti ini. Sekarang kita akan pilih iklan apa, misalkan open bidding ke Facebook ya. Open bidding ke Facebook, kita akan cari Meta. Ada Meta di sini nggak? Mana Meta? Mana kok nggak ada ya? Ini non-op. Meta atau Facebook namanya ya, lupa saya. Meta kan dari Facebook. Ini syaratnya itu sama level 16 API-nya. Ini silahkan lihat panduan ininya, karena ada saja pembeli SC Alien itu yang ingin dipandu dari pembuatan akun fund, akun AdMove, sampai implementasi ID harus dipandu. Kenapa? Ya kan saya beli SC-nya dari Om. Astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu Om. Jadi kalau teknik membuat akun silahkan lakukan sendiri karena panduannya sudah ada ya. Oke, ini implementasi adapternya. Kita masukkan tepat di bawah si dependensi play service seperti ini. Scroll lagi ke bawah, ada yang harus ditambahkan, tidak. Nah, ini khusus natif ya. Itu khusus natif. Kalian boleh tambahkan, boleh tidak. Kalau misalkan untuk bagian natif kita sudah beres. Di sini apakah sudah beres atau belum untuk implementasinya? Sudah beres Om. Jadi tidak ada lagi yang ditambahkan ke codingannya ke bagian sini. Jadi cukup sampai situ saja, tidak ada penambahan lagi ya. Untuk adapter-adapternya karena sudah otomatis. Oke, sekian dari saya untuk panduan cara memasang iklan AdMove, banner dan interstitial dengan open bidding ke Facebook ya. Sebenarnya ada sih tingkat lanjutan untuk penambahan open bidding ke Facebook, tapi insya Allah mungkin di sesi selanjutnya digabung dengan backup app login. Jadi saat AdMove-nya limit, itu akan secara otomatis backup ke iklan app login dengan open bidding Facebook-nya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.